Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana mengontrol motor untuk yang diilustrasikan sebagai penggerak sebuah robot ya. Dalam hal ini yaitu robot mobile atau mobile robot ya. Oke, seperti biasa kita menggunakan Tinkercad sebagai alat untuk melakukan simulasi. Kita buat dulu new circuit. Nah, dalam pengontrolan kali ini kita tetap menggunakan Arduino sebagai microcontroller, kemudian DC motor sebagai penggeraknya tadi. Seperti yang sudah saya katakan, menggunakan Arduino kemudian menggunakan motor DC ya, itu yang ini. Nah, kali ini kita menggunakan tetap menggunakan dua motor ya, dua motor yang akan kita baca kecepatannya juga ya, kita baca kecepatannya juga di pin 2 dan pin 3. Pin 2 mana? Pin 2 sebagai channel A ini ya. Untuk motor kiri. Kemudian yang satunya kita hubungkan encoder dari motor kanan di pin 2, kemudian channel B pada motor kiri di pin 5, kemudian yang channel B ini di pin 4. Kurang naik. Oke. Nah, ini digunakan untuk mengukur kecepatan putar motor kemarin ya. Nah, ini encoder powernya kita hubungkan ke 5 volt. Ini sama dihubungkan ke 5 volt, cuman saya ambil dari sini saja. Kemudian resistor sebagai pull up ini kita putar dengan cara mengeklik R. Oh, gini saja. Taruh sebelah sini. Kemudian ambil lagi, taruh sebelah sini. Nah, ini kita gunakan untuk mempull up ya, agar pulsa dari encoder tadi muncul di sini ya. Muncul. Nah, kita hubungkan ke channel A dan B. Ini channel B, kemudian ini ke channel A ya. Nah, oke. Ini kita ganti dengan 220 ohm. Ini juga kita ganti dengan 220 ohm. Nah, sama halnya dengan yang sebelumnya. Ini juga kita beri pull up di sini. Ini juga kita beri pull up di sini ya. Ini ke channel B sama. Satunya juga ke channel B. Ke channel A, sorry. Ini
kita ganti dengan 220 ohm. Yang ini juga ganti dengan 220 ohm. Yang belum, ini encoder groundnya kita taruh di ground GND ini, kemudian ini juga ke GND, saya ambil dari sini saja. Oke. Nah, sudah. Ini sudah kita lakukan di video sebelumnya, membaca encoder. Nah, yang berbeda di video sebelumnya, putaran motor, ya, tegangan motor di sini kita beri secara manual, pengen cepat diputar ke kanan ke kiri. Nah, sekarang kita pengen mengontrolnya. Bagaimana cara mengontrolnya? Di sini ada driver motor, ya, yaitu dengan IC L298. Nah, di sini ada ground, kita hubungkan dengan ground, sama-sama ground. Ini ground dengan ground kita hubungkan. Kemudian power 1, power 2 kita lihat ya, L293. Skematiknya VCC1, VCC2 itu besaran mana? Kita lihat karena butuh tegangan 12 volt. Oh ya, VCC1 yang 5 volt, VCC2 yang bisa sampai 12 volt ya, agar lebih kencang. VCC1 atau power 1 yang berarti ikut mikro ini. Ikut mikro ini 5 volt. Kemudian VCC2, nah ini yang butuh power supply ya. Atau di sini saya menggunakan baterai 9 volt saja. Karena dalam robot banyakkan menggunakan baterai. Ini ground. Terus kemudian ini positif ya. Ya, di sini. Kemudian di sini ada input 1 dan output 1. Kemudian ini output 2 dan input 2. Nah, ini kemudian enable. Nah, ini input 1, output 1, output 2 untuk motor kiri. Output 1 itu di sini berarti motor kiri. Output yang lebih kecil di ground, output yang lebih besar di VCC-nya. Ini saya taruh di sini. Nah, saya beri kabel warna merah saja. Yang ini warna hitam agar terlihat perbedaannya. Oke. Berikutnya output 3 yang lebih kecil berarti ke hitam, ini negatif. Sama urutannya kita buat sama. Terus kemudian output yang 4, ini warna merah, kita hubungkan ke yang merah. Ya, merah. Oke. Berikutnya input 1 ini sebagai pengendali. Input 1 dan 2 ini pengendali motornya berputar ke kiri apa berputar ke kanan ya, sebagai kontrol datanya. Nah, ini saya hubungkan ke pin sebelah sini, pin 6. Coba ya kita lihat. Kita membutuhkan juga yang namanya pin PWM di Arduino. Itu ada di berapa?
ada di pin berapa, kita cek dulu. Atau analog write. Oke, kita cek analog write itu ada di pin berapa, spesifik ini analog write. Analog write untuk BWM pin ada di 3 sudah kita pakai, kemudian 5 sudah, berarti tinggal di 6, 9, 10, 11 ya. 6, 9, 10, 11. 6 ini BWM berarti 6, 9, 10, 11. Berarti yang BWM itu bisa kita gunakan yang enable ini ya. Bentar, ini kita rubah jadi data jauh. Nah, ini enable ini adalah pin BWM tadi yang kita cari atau analog write. Ada di 6, 9, 10, 11. Nah, ini kita pakai yang 10, 11 coba ya. Yang ini, yang sebelah kiri 10. Kemudian satunya mana? Enable 2, 3 dan 4. Nah, ini enable 3 dan 4 di 11. Ini kita kasih warna biru. Ini kita kasih warna biru untuk pin BWM-nya. Nah, ini input 1, 2, input 1 ada di 6, input 2 di 7 ya. Ini yang merubah motor ini putar kanan atau putar kiri. Datanya kita buat hijau. Nah, yang ini berarti sisanya ini yang output 1 di 6, output 2 di 7. Oke. Ini berarti di 8. Kita taruh di 8. Kemudian yang ini kita taruh di 9. Nah, 9. Nah, sudah lengkap. Tinggal kita coba coding ya, coba coding. Ini BCC saya buat merah dan hitam ya. Oke, kita coba buat coding di code. Kita coba dulu ini kita hapus, kemudian di bawah ini saya hapus, ini saya hapus. Nah, struktur aslinya seperti ini. Nah, kita coba dulu terkait putar kanan dan putar kiri motor, salah satu motor ya. Ini saya letakkan dulu. Oke, seperti ini. Nah, tadi motor kiri pin BWM-nya ada di 10, berarti BWM motor kiri atau motor left ya, BWM L ada di pin 10. Kemudian berarti BWM R ada di 11. Kemudian ada kontrol kiri ini direksi atau arah putar ya, direction. Input 1 ada di 6 dan 7. Berarti direction A 1A
LA, motor left yang A ya, ada di pin 6, kemudian direction L yang B ada di 7, kemudian ada direction yang RA ada di 6, 7, 8, kemudian direction pin yang RB ada di 9. Sudah. Nah, semua pin ini kita buat jadi output. Pin mode PWML output, kita copy L ada 6 1 2 3 4 5 6 PWMR output, kemudian dir LA output, kemudian dir LB output, kemudian dir RA output, kemudian dir RB output. Nah, kita coba dulu putar yang motor satu dulu kita coba digital write ya, direction LA itu high, berarti yang ini kita buat high yang 6, kemudian satunya kita buat low, yang LB kita buat low, kemudian analog write kita buat PWM kecepatan yang kiri dulu, kita cek dengan 100 dulu. Belum nampak. Oke. Ini ground ini belum dihubungkan ya ini. Ya, ini ground ini belum dihubungkan. Kemudian ground ini dan ground ini juga belum dihubungkan. Groundnya baterai. Jadi groundnya harus saling menyambung. Kita coba cek. Ya, ini sudah mulai berputar. 100 itu menghasilkan putaran motor ke kiri ya. Ini ke kiri. Minus itu ke kiri. Karena ini kita melihat motornya dari belakang. Ya, dari belakang. Maka dia putar ke kiri. Berarti kalau ini kita balik, ini low dan ini high. Ya, ini high. Nah, putar ke kanan. Oke. Kalau ini semakin tinggi, maksimum 255 ya. Semakin tinggi, semakin cepat. Ya, 10 rpm. Ini 255 hanya dapat 10 rpm. Coba lebih tinggi 100. Sepertinya seingat saya 255 maksimum ya. Iya, maksimumnya 255. Berarti kalau kurang kencang ini
RPM-nya hanya 16. Saya lupa RPM-nya, ini motornya kita pilih yang 300 RPM ya. Kalau yang 16 ya memang pelan motornya, ini yang 300. Kalau 255 itu pasti sangat kencang. Nah, dapat 188 RPM. Dengan tegangan 9 volt kita dapat 188 RPM. Berarti kita ngontrol kecepatan motor maksimum di situ 188 RPM. Oke. Kita sudah dapatkan motor kiri bisa bergerak. Berarti ini kita coba motor kanan. Motor kanan dir LA low, berarti ini dir RA RB, ini BWMR, harusnya sama, berputar ke kanan. Oke, sama-sama 170 RPM positif. Berarti ini sudah bisa kita gunakan. Pinnya, pengkabelannya juga sudah berfungsi. Pelan dan kencangnya sudah bisa kita atur. Nah, di robot itu input kita nggak memasukkan analog rate ini 255. Kalau pengen pelan masukkan ya sama aja, itu manual. Nah, nanti kalau di robot itu tinggal kita pengen masukkan dia kecepatan sekian radian per second. Sekian radian per second itu yang nanti kita masukkan. Nah, oke, kita buat dulu. Ini sudah, motor sudah bisa. Kita buat dulu seperti yang dulu video yang sebelumnya, yaitu mengukur kecepatan motor ya dari rotary encoder ya. Mengukur kecepatan motor ini pakai pin 2, 3, 4 dan 5. Encoder L yang bagian A, encoder yang L bagian A ada di pin 3. Terus kemudian encoder L B ada di pin 5 tadi ya. Kemudian berarti berikutnya encoder yang RA ada di pin 2. Kemudian encoder yang RB ada di pin 4. Sama, kita buat dia sebagai input karena ingin dibaca ya. Ada 4, kita buat sebagai input. Encoder ya, encoder LA input. Ini LB, RB, RA, LB. Output jadi input semua. Oke, ini input, ini input, ini input. Nah, sudah. Berikutnya attach interrupt. Saya cek dulu attach interrupt di sini karena saya juga tidak hafal. Attach interrupt. Attach interrupt ya. Attach interrupt. Nah, ini saya copy saja. Attach interrupt. Digital to interrupt. Interrupt pinnya ini encoder yang LA.
kemudian ini kita buat count L, kemudian ini kita buat racing ya. Nah ini kita copy. Untuk yang B juga sama, ini RB, ini counting yang R. Ini kita sudah setting counting R. Nah berikutnya adalah kita membuat fungsi counting L dan counting R. Count L. Ini untuk mengecek ya, cek apakah pin B-nya low atau high. Kalau low ya plus plus, kalau high ya min min. Kita lihat ya. Oh, sebelumnya kita buat pulse ya. Pulse integer pulse A, kemudian pulse B, pulse R ya. Ini pulse L. Nah, ini digital read yang, kalau yang count L tadi berarti encoder LB ya. Encoder LB. Encoder LB apakah dia high atau low ya. Saya kok lupa. Saya save dulu. Saya kembali ke sebelumnya. Saya cek, saya ada yang terlupa cara ngeceknya dengan tanda tanya ini. Ini yang project sebelumnya. Tanda tanya, oh ya, tanda tanya, kemudian plus plus atau min min ya, kita gunakan. Nih, oke, sudah. Ini yang bagian tadi. Ini sama pulse L plus plus dulu atau pulse L min min. Ini yang counting L, counting R juga sama, kita copy. Ini counting R, ini RB, ini pulse R, ini pulse R ya, pulse R, R, ini L, L, L. Oke, kita cek. Oh, sebelumnya di sini serial bikin titik bikin 9600 saja. Nah, sini kita coba ngecek pulse L dan pulse R ya. S besar serial dot print, yang di print pertama ini pulse P nya kecil ya, pulse L, kemudian kita print lagi spasi tanda petik ini untuk ngeprint
karakter spasi, kemudian kita print R, ini untuk mengenter ln ya. Enter. Oke, kita cek. Ini tadi sama-sama putar ke kanan. Ya, putar ke kanan. Serial monitornya sebelah kiri sudah menyala ya. Sebelah kanan kok belum. Pulse L, pulse R, encoder RB, count R, racing, input, ini pin 2 sudah, ini 4, dir RB pin 4 sudah. Oh, ini bukan RB ya, RA, sorry, RA. Lah, ini baru bisa. Sudah. Ini putar ke kiri, kita balik, putar ke kanan, putar ke kanan. Ini low, ini putar, ini low. Sudah, harusnya put negatif. Oke, sudah benar. Ini juga sudah negatif ya. Nah, ini sudah count L, count R, motor sudah bisa semua, putar kanan, putar kiri. Nah, kali ini kita coba untuk membaca motor ya, membaca RPS kemarin ya. Oh, radian per second kecepatannya. Ini read speed dulu, void membaca kecepatan, read speed kita buat di sini. Nah, dalam menghitung kecepatan itu membutuhkan berapa waktu ya kemarin, waktunya tiap berapa milisecond, maka di sini kita butuhkan dtime. Nah, dtime ditaruh di sini. Nah, dalam menghitung kecepatan kita membutuhkan rumus kemarin ya. Rumus, kita membutuhkan rumus. Nah, ini kecepatannya dalam radian per second. Kita membuat float speed L, kemudian speed R. Oke. Kemarin rumusnya adalah speed L ya, rumusnya speed L adalah jumlah pulsanya, puls L dibagi dengan PPR-nya. Saya cek dulu ya, saya lupa rumusnya. Rumusnya ini ya, rumusnya jumlah pulsa Q ratio PPR. Ini untuk ngitung posisi putar, ini ngitung kecepatannya. Las radian R. Oke.
Oke, kita copy, ambil. Ini project yang kemarin. Ini rumusnya, berarti kita buat di sini aja lah. Jumlah pulsa dikali 2. Oh, sebentar. Ini ngitung posisi ya yang atas. Kalau speed yang bawah, berarti kita pakai yang ini saja, dikali 1000. Ini untuk ngitung langsung menghitung speed ya, speed L, speed R, speed L, speed R. Dan ini yang saya pakai di sini menghitung speed langsung tanpa menghitung posisi angularnya ya. Kali 1000, langsung kali 1000, kemudian dibagi di sini delta T, berarti ini langsung dikali delta T, kali delta T, kali delta T. Nah, ini langsung hitung speed. Kalau langsung hitung speed, pulsanya kita nolkan. Ya, pulsanya kita nolkan. Oke. Delta time kita ganti D time. Ya, D time. Ini D time. Nah, tinggal kita taruh. Ini rate speed, nanti di bawah kita buat rate speed, void rate speed dulu, speed, sama inputnya adalah speed L berapa, kemudian speed R berapa yang diinginkan, kemudian ada D time seperti ini. Nah, ini kita copy dulu ke bawah sini sementara. Sini dulu sementara. Oke, sudah. Kita cek dulu yang ini ya, rate speed time ini. Kita cek dulu, kita taruh di sini. Nah, di sini kita butuh long now, kemudian last, dan delta T atau delta time. Nah, ini enter. Oke, sekali lagi, if now dulu, now sama dengan milis, kemudian delta T sama dengan now dikurangi last. Jika delta T lebih besar sama dengan, kita buat tiap 50 milisecond menghitung kecepatannya, itu tadi rate speed, di time-nya kita ganti dengan kita isi dengan delta time, delta T-nya. Kemudian di sini last sama dengan 0. Oke, kita cek speed L, kemudian ini speed R.
Oke, ini tidak terdeklarasi, kita buat di sini. Gini saja, void read speed. Ini cuma ini function. Berarti kita balik, ini harus kita buat di atas ya. Kita buat sebelum setup. Nah, kita taruh sini. Ini belum kita buat long ya. Long ini in float, ini float, ini long. Key ratio PPR nya ini yang lupa. Key ratio PPR. Key ratio kemarin 12 kalau nggak salah. Kemudian PPR nya itu 7 ya, seingat saya. Void read was not ini sama dengan terlewat. Nah, sudah kita lihat 0,00000, apa ada yang salah? Pulse L, pulse R, key ratio, the time, speed R. Coba kita print di sini, apakah muncul? Masih belum muncul. Saya cek kembali. delta T sudah, speed L sudah, speed R sudah. Saya cek di sini dulu, apakah ada ya. Ngeceknya di sini. Nol. Kalau ini saya komen. Pulse R nya kok nggak keluar? Pulse R kok tidak keluar? Countnya sudah.
RAR. Apa ini ditaruh di, saya taruh sini kok enggak bisa ya. Saya taruh sini. Oh, bisa. Saya cek coba yang di sini pulse R-nya. Oh iya, saya lupa ya. Motor belum dijalankan ya, kok kita hitung speednya. Ya, saya lupa. Oke. Ini sudah benar, Kita override speed tadi ya, belum. Ini write speed belum. Write speed belum. Kita cek di sini, taruh sini. Write speed kita coba 10. Ini belum, kita ngawur saja 10 ini. Delta T. Ya, ini sudah. Ini masih di komen, harusnya tidak di komen. Ini speed L, speed R. Speed L, speed R. Masih belum. Coba taruh di sini, kita cek. Kalau ini pulsanya tidak dinolkan, no. Masih 01 ya. Sudah keluar tapi belum terlihat. Saya cek dulu yang minggu lalu. Mana? Oke. Oh, key rasionya 27 bukan. Key rasionya 27, PPR-nya yang 12 ya. PPR-nya 12. Saya cek berarti punya kita yang hari ini kurang tepat. 27, ini 12. Kok masih 0. Kita cek pulse-nya. Negatif. Oke. Speed L, speed R apa? Float, speed L, speed R. Pulse-nya integer sudah benar. Oke, ini coba saya 2,00. Ini 2,0, 2,0. Apa gara-gara ini? Saya cek. Kalau menggunakan float harus koma seperti ini ya, karena float itu koma.
speed L, speed R, speed L, speed R. Oh ya, harus 2,0 seperti itu. Ini juga harus dinolkan. Nah, ini berarti 18 radian, 17 radian. 17,8 rpm. Negatif, ini negatif, ini negatif, sudah benar. Oke, ini kita copy kembali. Nah, jadi seperti ini ya tahapannya. Ini tadi sudah deklarasi, setup sudah, kemudian loop sudah, read kecepatan sudah. Nah, bagian write ini yang con L, con R. Nah, berikutnya kita karena sudah terbaca kecepatannya, berikutnya kita menghitung nilai error tadi ya, nilai error yang diinginkan. Speed L ini set ya, set speed L yang diinginkan berapa, itu berarti yang set speed L ini set speed R. Oke, float error L, yang L itu adalah set speed L dikurangi dengan speed L. Kemudian set speed yang error R itu juga set speed R dikurangi speed R. Oke. Nah, kemudian sudah error kiri dan error kanan sudah. Nih, berikutnya BWM BWML itu adalah nilai, ini di sini di atas kita beri controllernya, controller B ya, float controller B KP itu aja. Nah, controller P itu adalah pengali. Ini kita buat 2 dulu pengalinya, kalau pengen lebih cepat ya. Nanti kita lihat 2 itu sudah cukup atau belum. KP dikali error L ini, kemudian ini BWMR KP dikali L. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah, tinggal ini tadi ini putar ke kanan apa ke kiri. Speed R, speed L was not declared. Speed, oh ini S nya besar ya, kecil, sorry. Ini putar kanan apa putar kiri? Negatif. Oh, ini sama ya BWML dengan ini. BWML. Oh, ini BWML sama ya. Berarti ini harus kita ganti.
BWM left gitu aja ya. Ini right. Nah, ini putar ke kiri, berarti ini left. Kalau negatif, error negatif. Oke, ini mutar negatif. Oh, kita beri batasan dulu. Ini tidak boleh lebih dari 255 ya. If atau max gini aja bisa. BWM left itu adalah nilai maksimum dari BWM left dan 255. Ini ngasih maksimum, dia akan minimum ini ya, minimum, nyari nilai terkecil antara ini minimum, ini minimum, ini right, ini BWM right, BWM right. Nah, sudah. Ini membatasi jika lebih 255, kemudian membatasi untuk yang minus ya, minus. Ini max minus 255, ini minus 255. Oke, sudah terbatasi antara minus 255 sampai plus 255. Oke. Nah, ini jika PWM-nya minus left, nah PWM-nya left kurang dari 0, ini left, ini kita minuskan dengan PWM left ya, nggak boleh, nggak ada PWM minus itu. Nah, ini kemudian kalau minus ini berarti kalau plus, oh ini belum dibuka kurung. Nah, berarti selain minus berarti selainnya adalah plus ya, lainnya adalah plus. Kalau plus ini kita balik, ini kita balik, ini kita balik, berarti ini low dan ini high, ini tidak di minus. Nah, semua sama ya, semua sama. Ini tinggal ganti right, ini RA, ini RB, ini left ganti right, ini BWMR, ini RA, ini RB, ini R, ini right. Oke, sudah left right. Oke, ini sudah. Nah, ini tadi kita set write speednya 10. Oh, sebelum nge-write nge-read dulu, balik ini ya. Oke, sudah. Kita cek. Nah, sudah, ini sudah jalan di sekitaran 10 rpm. Oke, yang belum serial monitornya ini, aduh, terhapus ya. Serial.print speed speed L. Ini speed L dulu.
biar lebih bagus gini, speed L titik 2. Nah, kita print dulu seperti ini. Kasih spasi ya, speed L titik 2, terus di speed R titik 2. Di bawah sini speed yang di print adalah speed L. Nah, seperti ini. Yang di sini yang di print adalah speed R. Ini diberi spasi speed R, ini print LN. Oke, kita run. Nah, ini sudah jalan di 13 rpm. Kok ini masih 0? Tuh, kita masukkan di sini ya. Nah, ini udah. Ini jalan di 1,15, 1,16 baik kanan maupun kiri, dengan padahal pengennya 10 ya. Ini 10 nge-write-nya 10. Jalan di 1,15. Berarti ini KP-nya kurang mungkin ya. Coba kita naikkan controllernya. Nah, naikkan jadi 5. Oke, masih kurang. Berarti KP-nya 10 ya. KP-nya 10. Masih kurang. Pengali 50. Oh, ini kebesaran 50 sampai plus minus itu berarti kebesaran 20. Ya, ini cukup ya, ini cukup. Tuh 30 mungkin ya. Oh, 30 sudah kebesaran plus minus. Ya, 20 tadi atau 10 tadi ya sudah. Ini konstan ya, meskipun kurang sampai ke posisinya, tapi kita coba kalau 90 radian, jalan di 90 radian. Oh, 90 radian ini sudah mentok ya, kurang masih. 90 radian 18 ini mentoknya, 18 radian ya. Mentok di 18 radian atau 17. Ini 7, kalau di bawahnya 5. Apakah masih mengikuti 5? Ya, ini kurang ya, kurang. Tidak sampai 5 radian. Berarti kontrolernya kurang 20 tadi. Ini kadang berlebihan, kadang kurang. Kalau 50 kurang besar, ini 100. Terlalu lama 100. Kalau 10 terlalu cepat naik turunnya. Oke.
80. Terus ya 50 tadi pas ya. Nah, ini karena PPR kita ini yang di motor itu terlalu rendah ya, terlalu rendah. Namun controller ini sudah bisa bekerja, namun belum akurat. Oleh karena itu silakan ini kalian coba dulu. Kalian coba coding ini dan penyusunan tadi, merangkai sampai ini. Nah, ini silahkan dicoba meskipun belum sampai atau terbalik, jangan terbalik ini ya. Jangan ini terbalik. Iya, ini terbalik ini. Ini sampai 5 sudah. Nah, ini berarti terbalik. Berarti gini, ini negatif. Errornya kita balik berarti ini negatif, error. Oh, terbalik. Ini atau terbaliknya di bagian ini. Oke. Ini low, ini high. Ini high, ini low. Kita coba satu dulu. Ini yang left, oh enggak sesuai. Kita cek apakah pernah sampai. Ya, sebenarnya nyampe 5 ya. Nyampe 5 terus dikurangi, kontrolernya sudah bekerja sebenarnya. Cuma kurang bagus. Coba kalau lebih rendah. Dua saja. Ya, kurang bagus ya. Nah, kalau hanya menggunakan KP saja memang kurang bagus seperti ini. Nah, ada teknik lain, kita tambahkan dengan KI ya, dengan controller I, KP dengan koma KI. Coba kita kasih 2 dulu di awal. Nah, ini error itu harus dijumlahkan tiap waktu. Nah, maka ini ditambahkan float last error L ya, last error L dan last error R. Saya tambahkan R. Nah, kita tambahkan controller satunya. Nah, ini kemudian yang
ini yang KP tadi. Nah, ini ditambahkan dengan KI, ya, KI error L ditambah last error L seperti ini, kemudian dibagi dengan ini, saya kurung dulu, dibagi dengan daytime, ya, dibagi dengan daytime. Yang sebelah kanan juga sama KI, ini dikali, belum dikali. Nah, ini error L, ini error R, ini error R. Nah, kita coba terus kemudian di bawahnya kita tambahkan last error L sama dengan error L, sama, ini juga sama, R, ini R. Nah, ini last error R does not name type. Did you mean last error? Last error R belum ya? Oh, ini koma, bukan titik koma ya. Nah, ini sudah jalan sesuai. KI-nya 2, tadi KP-nya kurang. Ini KP-nya 20 kurang ya. Kemudian ini 10. Nah, ini sudah lebih baik. Coba ini 0,1. Ini tadi diminta di 5 radian per second. Kalau diminta di 10 tadi, nyampe 7 ya sebenarnya. Oke, itu atau PPR-nya yang kurang, salah PPR-nya. Nggak, sama saja PPR-nya yang ini maupun yang ini sama saja. Ya, ini adalah controller untuk mengontrol motor, ya, kita sudah melihat. Namun perlu dituning ini ya, nilai 20 dan 10 ini perlu kita otak-atik supaya sesuai. Ini mintanya 10, ini masih di kondisi 6 radian per second, 7, ya, kita tuning antara 20 dan 10 ini. Oke, demikian video kali ini. Silahkan dicoba di laptop kalian masing-masing. Lah, nanti kalau sudah ketemu yang lainnya tadi, kalian share ini,
Ini visibility to share, bukan private lagi tapi public, atau share link dapat public. Nah, kemudian ini di share. Link ini kalian berikan ke saya ya. Link ini, copy link ini berikan ke saya di sebagai penugasannya nanti. Saya kira itu. Demikian video kali ini, saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.